Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita punya satu dokumen sumber yang cukup spesifik ya dan sangat personal untuk Anda. Iya, Ini sebuah denunsia atau ya pengaduan publik lah ya yang ditulis langsung sama Dr. Murad Aga. Jadi ini bukan laporan berita biasa, bukan studi akademis. betul sekali. Ini suara langsung dari orangnya. Suara langsung dari seseorang yang merasa ya dirugikan. Dan isinya ini tuduhan-tuduhan yang serius banget loh, yang dilayangkan Dr. Aga ini ke beberapa lembaga administrasi publik di Spanyol. Dia bilang ada korupsi terorganisir, Wow. dan persekusi yang katanya sistematis, terus-terusan, ke dia sama praktik dokternya. Oke, jadi sumber kita kali ini memang unik ya. Sifatnya itu personal banget, langsung dari orangnya. Nah, misi kita bareng Anda sekarang, kita coba bongkar deh lapisan-lapisan klaim yang diajukan Dr. Aga ini. Iya, kita coba urai ya. Kita telusuri kronologinya, gimana dia cerita, terus kita pahami argumen utamanya, sama kita lihat juga kritik dia yang lebih luas soal sistem administrasi sama iklim usaha di Spanyol. Tapi ingat ya, ini semua murni dari sudut pandang dia di dokumen ini. Penting banget tuh digarisbawahi. Kita fokus pada apa yang tertulis ya, apa yang Dr. Aga sendiri sampaikan. Kita di sini bukan buat verifikasi benar atau salahnya klaim itu, tapi lebih ke bantu Anda memahami isi sama alur argumennya dia. Sip, oke, mari kita mulai aja eksplorasinya. Sumbernya dari Dr. Aga, seorang dokter yang kalau dari dokumen ini dia punya klinik kecil di Algeciras, itu di wilayah Cadiz, Spanyol Selatan. Pengaduannya ini dibuka dengan nada yang, tegas banget, langsung ke intinya. Apa sih inti tuduhannya? Intinya, Dr. Aga ini menuduh adanya semacam kampanye serangan gitu ya. Ada penyalahgunaan wewenang, dan yang dia sebut korupsi terorganisir yang memang ditujukan ke dia. Dan dia spesifik nunjuk 3 lembaga negara. 3 lembaga ya? Apa aja tuh? Direktorat Jenderal Lalu Lintas atau DGT, terus Dinas Kesehatan Regional, sama Badan Pajak Nasional, Agencia Tributaria. 3 lembaga beda-beda. Jadi menurut dia ini bukan kejadian satu-satu, tapi kayak ada koordinasinya gitu. Persis, dia klaim ini tindakan terorganisir, berkelanjutan, bukan kebetulan. Dan katanya sih, ini bukan hal baru buat dia. Dia bilang udah berlangsung sejak Juni 2010. Sejak 2010, wah lama juga ya. Lama. Dan menurut cerita dia di dokumen ini, puncaknya tuh ya penutupan paksa 2 kliniknya di Ceuta. Itu kota otonom Spanyol di Afrika Utara ya. Itu tahun 2010. Terus katanya diikuti upaya terus-menerus untuk nutup satu-satunya klinik kecil dia yang masih ada di Algeciras. Oke, jadi ini cerita panjang yang mulainya udah lebih dari 10 tahun lalu. Tapi pengaduan publiknya ini kan relatif baru ya, tertanggal September 2025 di dokumennya. Apa nih yang bikin dia akhirnya keluarin denunsia ini sekarang? Ada pemicu baru? Nah, kayaknya gitu. Ada pemicu yang spesifik banget dan baru kejadian. Di dokumennya, Dr. Aga bilang sehari sebelum dia nulis pengaduan ini, dia terima pemberitahuan dari Badan Pajak, Agencia Tributaria. Dan ini bukan surat biasa katanya. Oh ya? Surat apa tuh? Isinya nuntut pembayaran denda sebesar 50.000 euro. Hah? 50.000 euro? Gede banget. Signifikan banget kan? Nah yang menarik, Dr. Aga nulis di situ kalau dia sama sekali nggak tahu ada proses atau keputusan apapun sebelumnya yang bikin dia kena denda segitu. Dia ngakunya kaget. 50.000 euro, muncul gitu aja kata dia. Terus gimana dia responsnya di dokumen itu? Dia responsnya pakai nada sarkasme yang, tajam banget. Dia nulis gini, jumlah denda ini kayaknya dirancang khusus buat bikin saya diem, biar nggak kritis lagi sama apa yang dia sebut birokrasi. Birokrasi ya? Atau lebih pedas lagi, dia pakai plesetan burokrasi. Gabungan birokrasi sama buroh, keledai. Sama perokrasia, gabungan sama peroh, anjing. Istilah ini dia pakai buat ngegambarin apa yang dianggap korupsi terencana yang dijalankan sama pihak-pihak nggak kompeten di sistem itu. Wah, pakai istilah burokrasi sama perokrasia segala ya. Udah kelihatan banget itu tingkat frustrasinya. Dia juga nyoroti ironi denda segitu besar kan? Iya, dia tekanin banget ironinya. Dia gambarin dirinya kan cuman dokter biasa, punya klinik kecil di Algeciras. Nah, wilayah Algeciras ini, menurut deskripsi dia di dokumen, justru terkenal punya masalah serius soal korupsi, narkoba, pencucian uang skala gede. Dia mempertanyakan gitu, kenapa justru dia yang kena denda segede itu?
Dia bahkan ya agak hiperbolis sih bandingin dirinya sama orang super kaya kayak Rothschild atau Elon Musk. Seolah bilang, nggak masuk akal banget target finansial segini ke saya. Selain jumlahnya yang fantastis itu, ada strategi menarik nih soal siapa yang dia anggap tanggung jawab. Dia nggak nyebut nama spesifik kan ya? Kenapa tuh? Nah, ini poin penting strateginya dia. Dia secara eksplisit bilang di dokumen, dia sengaja nggak nyebut nama pejabat atau politisi manapun yang dia yakini ada di balik dugaan persekusi ini. Alasannya, Kenapa? menurut dia, tugas buat identifikasi dan nuntut pelaku korupsi itu ya harusnya ada di Kejaksaan, Fiskalia, sama Badan Anti Korupsi Negara. Terus dia nambahin kalimat kunci. Kalau Spanyol memang benar-benar negara hukum, gitu. Jadi kayak lempar bola panas ke otoritas ya. Nih masalahnya, silahkan selidiki kalau Anda serius gitu kira-kira pesannya. Tepat? Ini cara dia buat nantang sistem, tapi mungkin juga sekalian ngelindungin diri dari tuntutan balik pencemaran nama baik. Dia posisiin diri sebagai pelapor awal, terus nuntut negara jalanin fungsinya. Oke, kita mundur dikit deh. Dia kan bilang persekusi ini mulai sejak 2010. Apa katanya soal awal mula masalah ini? Gimana dia nyombungin kejadian dulu sama yang sekarang? Dia narik garis waktunya jelas banget. Balik ke 2010 di Ceuta. Menurut cerita dia di dokumen itu, titik baliknya itu setelah dia laporin kasus dugaan korupsi tata ruang. Korupsi urbanistik gitu, yang katanya ngelibatin beberapa politisi di sana. Laporin korupsi tata ruang ya? Iya. Nah, dia klaim, gak lama setelah laporan itu, 2 klinik dia di Ceuta tiba-tiba diperintahkan tutup. Dan dia punya sebutan khusus buat keputusan penutupan itu kan? Ada. Dia nyebutnya keputusan politik warna-warni. Una decisión política multicolor. Istilah ini, kalau di Spanyol, sering dipakai buat nyindir kalau keputusan itu diambil bukan berdasarkan pertimbangan teknis atau hukum yang objektif. Tapi lebih karena... Lebih karena hasil tawar-menawar atau kepentingan politik partai-partai yang lagi berkuasa waktu itu. Jadi intinya, dia nuduh penutupan kliniknya itu bentuk balasan politik. Oke, setelah kliniknya di Ceuta ditutup, dia pindah ke Algeciras di daratan Spanyol, mulai lagi dari awal. Tapi kata dia masalahnya nggak berhenti di situ. Sama sekali nggak, menurut cerita dia. Dia klaim, begitu buka praktek baru di Algeciras, pelecehan administratifnya lanjut lagi. Kali ini dari instansi yang beda-beda. Dia kasih contoh spesifik soal sambutan yang dia terima. Sambutan kayak gimana tuh? Dia nyebutnya surat sambutan dari DGT, Direktorat Jenderal Lalu Lintas. Itu, isinya bukan selamat datang, Tapi 2 surat denda, masing-masing 3.000 euro. Katanya, dia terima pas baru banget mulai usaha di Algeciras, sekitar tahun 2010 itu juga. Nah, sejak itu, dia klaim ngalamin serangkaian inspeksi yang dia anggap semena-mena, terjadi berkala dari berbagai lembaga. gimana dia lihat inspeksi-inspeksi ini? Apa dianggap prosedur biasa aja? Enggak, dia secara eksplisit bilang ini nggak wajar. Dia nulis seolah-olah ada seseorang yang penting atau pihak berpengaruh gitu yang nggak suka dia ada di situ atau nggak suka sama persaingan yang dia timbulkan di Algeciras. Dia nambahin sedikit catatan, katanya bisnisnya mungkin tumbuh karena dia layani pasiennya dengan baik. Seolah mau bilang, kesuksesan dia malah narik perhatian negatif. Langsung disambut denda, terus diikuti inspeksi berkala di tempat baru. Ini ngebangun narasi persekusi terus-menerus ya. Dan yang paling baru nih, selain denda pajak 50.000 euro tadi, ada lagi masalah administrasi lain yang dia hadapi. Betul, ada masalah perizinan juga yang kayaknya bikin dia frustrasi banget. Dia cerita sejak April 2023, dia udah ngajuin izin buat perluasan kecil di kliniknya di Algeciras. Tapi, sampai dokumen ini ditulis, September 2025, izinnya belum keluar juga. Lama juga ya. Apa alasan penundaan atau hambatannya menurut dia? Nah, ini bagian yang dia gambarin pakai nada, nggak percaya campur sarkasma. Menurut Dr. Aga, izinnya macet karena pihak berwenang nganggap rencananya itu sebagai modifikasi struktural bangunan. Padahal Apa? inti perluasannya itu cuma mindahin 1 alat medis, dia sebutin namanya di dokumen, sejauh 6 meter, di dalam ruangan yang sama. Hah, mindahin alat 6 meter dianggap modifikasi struktural. Kedengarannya emang agak aneh ya buat klinik kecil. Dia sendiri nyoroti keanehan ini. Dia nyindir, bilang seolah-olah kliniknya itu rumah sakit raksasa kayak Lepas di Madrid atau Valdehebron di Barcelona. Bukan praktik dokter swasta sederhana. Buat dia,
Ini contoh nyata hambatan birokrasi yang sengaja dibikin-bikin, nggak masuk akal, dan bisa jadi bentuk pelecehan atau penghambatan terselubung buat usahanya dia. Nah, dari sini nih ceritanya mulai melebar ya. Dr. Aga nggak cuma lihat ini sebagai masalah pribadi dia aja kan? Dia coba kaitkan ini sama gambaran yang lebih besar soal kondisi di Spanyol. Tepat sekali. Ini bagian penting dari argumennya dia. Dia secara sadar ngaitin pengalaman pahitnya ini sama apa yang dia lihat sebagai masalah korupsi yang lebih luas, sistemik di Spanyol. Buat nguatin argumennya, dia bahkan nyebut fakta kalau Uni Eropa udah beberapa kali negur Spanyol soal kurangnya transparansi dan mekanisme anti korupsi yang dianggap belum efektif. Jadi dia coba framing kasusnya bukan sebagai anomali, tapi contoh konkret dari masalah nasional yang bahkan diakui di level Eropa. Benar. Tujuannya jelas, biar keluhannya lebih berbobot. Dengan nyambungin ke kritik UE, dia mau nunjukin kalau yang dialami ini bukan sekedar sial atau konflik personal, tapi cerminan kelemahan struktural di sistem administrasi dan hukum Spanyol. Nah, berdasarkan ini, dia nuntut adanya penyelidikan yang benar-benar independen dan transparan buat kasus spesifik dia. Selain isu korupsi, dia juga ngeluarin kritik yang cukup mendasar ya soal sistem kerja dan mentalitas di Spanyol. Terutama soal bedanya sektor publik dan swasta. Bisa dijelasin bagian ini? Iya, ini kritik sosial ekonomi yang cukup dalam di dokumennya. Dia gambarin sebuah sistem, atau mungkin lebih tepatnya kultur kerja ya, yang menurut dia sangat orientasinya ke kerja di sektor publik, jadi fungsionario. Dia lukiskan sektor publik itu tempatnya orang gajinya terjamin tiap akhir bulan, kerja stabil, relatif terlindungi lah. Nah, sebaliknya. Sebaliknya sektor swasta gimana? Dia kontraskan banget sama nasib sektor swasta, terutama usaha kecil dan pekerja mandiri kayak dia. Dia bilang sektor swasta ini rentan banget. Rentan sama apa yang dia sebut penyalahgunaan wewenang dan manipulasi administrasi. Menurut dia, manipulasi ini bisa datang dari dua arah. Dua arah gimana tuh? Bisa karena kesewenang-wenangan atau ya nggak kompetennya pejabat di level bawah. Tapi bisa juga, dan ini tuduhan lebih serius, atas perintah jarak jauh, teledirigido gitu, dari elit politik atau birokrasi yang lebih tinggi. Yang tujuannya mau hambat atau hancurin pesaing atau pengkritik. Dia juga negasin posisinya sendiri ya, antara milih kerja di publik atau swasta. Tegas banget. Dia bilang dia pribadi nggak ada minat sama sekali kerja di sektor publik, meskipun mungkin kualifikasinya cukup. Dia tekanin, kalau dia cuma merasa benar-benar bebas dan bisa wujudin potensinya, ya di praktik swasta. Ini penting buat nguatin narasi dia sebagai wirausaha independen yang lagi berjuang buat haknya kerja dan berkembang, ngelawan sistem yang dia anggap nggak dukung, bahkan cenderung musuhin inisiatif swasta. Dokumen ini juga kerasa personal banget ya, karena dia cerita sedikit soal latar belakang hidupnya. Ini nambah dimensi lain ke ceritanya. Akademisnya, 5 gelar sarjana, 7 gelar master, kuasai 7 bahasa. Ini buat nunjukin kapasitas dia lah. Terus, dia cerita fakta penting. Dia itu kabur dari rezim diktator di Suriah tahun 1985. Dia kabur dari Dari Suriah buat cari kebebasan. Benar. Dia bilang tujuannya waktu itu cari kebebasan. Kebebasan kerja, mikir, berkembang tanpa tekanan politik. Ironisnya, dia tulis, setelah puluhan tahun bangun hidup di Spanyol, negara Uni Eropa yang harusnya junjung tinggi demokrasi dan hukum, dia malah ngerasa kayak hadapi tembok birokrasi yang kaku, dan apa yang dia yakini sebagai korupsi yang merajalela. Kayak kejebak lagi gitu, tapi konteksnya beda. Dia bahkan sampai bikin perbandingan yang keras banget ya antara situasi dia di Spanyol sama rezim Suriah yang dia tinggalin dulu. Ini kedengerannya provokatif banget. Sangat provokatif memang. Dia bandingin langsung Spanyol sekarang sama rejim Suriah, sama juga apa yang biasa disebut Republik Pisang lah. Istilah peoratif buat negara yang dianggap gak stabil, gak demokratis, dikuasai elit korup. Ini pernyataan keras banget, nunjukin tingkat putus asa dan marahnya dia. Apa dia kasih semacam catatan buat perbandingan ekstrem ini? Dia nambahin satu nuansa penting sih. Dia bilang, meskipun bandingannya gitu, Spanyol ngelakuin praktik-praktik itu dengan cara yang lebih elegan di depan publik. Con más elegancia de cara a la galería. Maksudnya, mungkin tampilan demokrasinya masih dijaga, proses hukum formal masih ada, tapi intinya, kata dia, bisa sama aja menindasnya buat individu tertentu. Perbandingan ini, sekasar apapun, tujuannya ya buat negesin betapa dalamnya rasa frustrasi dan pengkhianatan yang dia rasain terhadap nilai kebebasan dan keadilan yang dia cari dulu. Dan dia nggak cuma ngomongin dirinya sendiri ya dalam kritik sistemik ini.
dia coba angkat ini jadi masalah buat kelompok yang lebih luas. Iya, dia secara eksplisit coba perluas kritiknya buat nyakup nasib para pekerja mandiri lain di Spanyol, yang dikenal istilahnya autonomos. Dia klaim banyak autonomos lain yang nasibnya mirip. Dihancurin finansialnya, diblokir usahanya, dibebani pajak yang menurutnya keterlaluan. Dia bahkan ngajuin teori kalau pajak dari para wirausaha ini malah dipakai buat nopang sistem administrasi yang dia anggap udah dekaden, nggak efisien, dan korup. Dia juga nyinggung soal adanya standar ganda gitu ya dalam menangani laporan korupsi. Gimana dia jelasin ini? Dia klaim ada perlakuan beda banget tergantung siapa yang lapor dan siapa yang dilaporin. Menurut dia nih, kalau warga biasa kayak dia coba laporin dugaan korupsi pejabat atau institusi negara, administrasi negara cenderung bersatu. Tapi bukan buat menyelidiki. Tapi buat nyerang, buat habisin pelapor daripada ngelakuin investigasi serius yang rumit dan potensinya bisa buka skandal lebih gede. Beda ceritanya kalau pelapornya politisi. Nah, di situ standar gandanya, kata Dr. Aga. Dia bilang, kalau politisi laporin dugaan korupsi lawan politiknya, kemungkinan besar laporannya ditindaklanjuti. Tapi, dia nyindir. Tindak lanjut ini seringkali bukan karena cari keadilan murni, tapi lebih sebagai senjata buat pertarungan politik antar faksi. Jadi sistem hukum atau investigasi seolah bisa dipakai buat tujuan politik, tapi tutup mata kalau warga biasa yang lapor. Oke, setelah dia paparin semua tuduhan, sejarahnya, kritik sistemiknya, apa sih sebetulnya yang mau dicapai Dr. Aga dengan publikasi Denuncia ini secara luas? Apa tujuan konkretnya? Dokumen ini nyebutin beberapa tujuan yang cukup jelas ya. Yang pertama dan paling pragmatis, itu seruan terbuka buat dapat bantuan hukum profesional. Dia secara eksplisit minta dukungan pengacara atau firma hukum, baik di Spanyol maupun internasional, yang punya keahlian khusus di hukum perburuhan sama hak asasi manusia. Bantuan hukum ini buat apa? Tujuannya ya buat bela kasusnya secara hukum. Dan yang penting, buat nuntut ganti rugi, finansial dan moral dari negara Spanyol. Dia klaim udah rugi banyak dan terus-terusan sejak 2010 karena apa yang dia anggap tindakan persekusi ini. Jadi, ada aspek gugatan dan kompensasi yang jelas dia kejar. Selain cari bantuan dari luar sistem, apa dia masih naruh harapan ke mekanisme internal di Spanyol? Dia nyatain itu sebagai harapan. Meskipun ya, dibarengin ada pesimis yang lumayan kental. Dia harap mekanisme anti korupsi yang ada di Spanyol, mungkin kejaksaan anti korupsi, atau lembaga pengawas lain, bakal serius nyelidiki kasus yang dia paparin. Tapi di saat yang sama, dia juga ngungkapin keraguannya sendiri. Dia ngaku kalau pengaduannya ini mungkin gak bakal banyak ngubah apa yang dia sebut situasi korupsi yang kronis di negara itu. Kenapa dia pesimis banget gitu? Kritik apa yang dia sampaikan soal budaya politik Spanyol dalam hal ini? Dia kritik apa yang dia lihat sebagai kurangnya budaya akuntabilitas di politik dan birokrasi Spanyol. Menurut dia, nggak ada tradisi kuat buat pejabat atau politisi secara sukarela ngaku salah, mundur dari jabatan kalau terbukti salah, atau bahkan kasih kompensasi layak ke korban kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang. Nah, kurangnya konsekuensi ini yang menurutnya bikin korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jalan terus. Kalau gitu, kalau dia ragu bisa ubah sistem atau dapat keadilan penuh dari dalam, apa tujuan lain dia publikasiin pengaduan ini secara terbuka banget? Tujuan lainnya kayaknya lebih ke edukasi publik dan bikin orang sadar ya, awareness. Dia secara eksplisit bilang tujuannya itu buat memberi gambaran, daruna imahen, ke publik Spanyol dan juga komunitas internasional tentang apa yang dia lihat sebagai realitas politik ekonomi Spanyol di balik layar. Realitas versi dia itu. Penghancuran lapangan kerja, khususnya swasta, penindasan sistematis kewirausaha mandiri kayak dia, dan adanya upaya terstruktur buat nutupin kasus korupsi. Dia pengen jadiin kasusnya studi kasus buat nunjukin masalah yang lebih gede gitu? Kayaknya gitu. Dia mau nunjukin dampak negatif dari situasi yang dia gambarin ini. Nggak cuma buat individu kayak dia, tapi juga buat kesehatan ekonomi negara secara keseluruhan dan masa depannya. Ini upaya buat mancing diskusi publik dan mungkin tekanan dari luar. Dan strategi penyebarannya juga dukung tujuan ini kan ya? Dia nggak cuma nulis dokumen. Betul. Dokumen sumber kita ini secara eksplisit nyebutin kalau pengaduan ini nggak cuma terbit tulisan, tapi juga direkam dalam format podcast dan video. Dan yang lebih menarik lagi, disebarin dalam 9 bahasa beda.
Ini nunjukin ambisi buat jangkau audiens seluas mungkin, lewatin batas negara dan bahasa Spanyol. Dia bahkan pakai metafora yang cukup menarik ya buat jelasin kenapa dia lakuin ini. Iya, metafora yang kuat banget. Dia bilang, semua ini dilakuin biar pengaduannya tidak hilang begitu saja di dalam gua Alibaba dan 40 penyamun. Que no se pierda en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Ini sindiran tajam banget, nyamain labirin birokrasi atau sistem politik yang dihadapi sama tempat persembunyian harta jarahan di mana kebenaran atau keluhan bisa gampang disembunyiin atau diabaikan. Satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda pendengar dan juga di benak kami pas baca ini, kalau situasinya separah yang dia gambarin, kenapa Dokter Aga masih milih bertahan di Spanyol? Dia bahas ini juga nggak? Ya, dia antisipasi pertanyaan itu dan jawab di dokumen. Dia sebut dua alasan utama kenapa dia tetap tinggal. Alasan keluarga, familiaris, dan apa yang dia sebut keadaan kahar atau force majeure, circunstancias de fuerza mayor. Mungkin maksudnya situasi atau kewajiban di luar kendalinya yang bikin susah atau nggak mungkin pindah sekarang. Dia juga negesin kalau ini bukan karena dia nggak punya pilihan lain kan? Penting buat dia buat ngekenin itu. Dia tegasin lagi kalau dia punya kualifikasi akademik, pengalaman profesional, kemampuan multibahasa yang sebenarnya bakal memungkinkan dia gampang cari kerja dan hidup baru di negara lain kalau dia mau. Ini buat bantah anggapan kalau dia bertahan karena terpaksa nggak ada alternatif. Dia mau negasin kalau keputusannya bertahan, meskipun sulit, adalah pilihan dalam kondisi tertentu. Nah, di bagian akhir pengaduannya, dia nyampein semacam harapan terakhir ya. Nadanya kedengeran cukup mendesak, bahkan dramatis. Bener. Setelah semua paparan dan kritik, harapan terakhirnya kayaknya terletak pada kemungkinan adanya intervensi dari level yang tinggi banget. Dia secara spesifik nyebut harapannya pada tindakan tegas dari Kejaksaan Anti Korupsi Spanyol, Fiscalia Anti Corruption, atau bahkan yang cukup mengejutkan, intervensi langsung dari keluarga kerajaan Spanyol, Casa Real. Wah, sampai nyebut keluarga kerajaan. Kenapa tuh? Ini mungkin nunjukin persepsi dia kalau masalah ini udah begitu sistemik dan susah diatasi lewat jalur birokrasi atau politik biasa. Jadi, cuma otoritas tertinggi atau lembaga yang dianggap di atas politik sehari-hari yang mungkin bisa kasih solusi atau setidaknya perhatian serius. Dia lihat intervensi semacam itu sebagai harapan terakhir sebelum negara, dalam pandangan dia yang suram itu, benar-benar runtuh, seunda del todo, akibat ketidakadilan, impunitas, dan potensi perpecahan sosial atau bahkan separatisme yang bisa dipicu kondisi itu. Ini penutup yang kuat banget dan nunjukin betapa gentingnya situasi yang dia rasain. Jadi itu tadi ya rangkuman isi denunsia Dr. Murad Aga yang udah kita eksplorasi bareng Anda hari ini. Sebuah dokumen yang sangat personal, isinya narasi pengalaman panjang yang diklaim sebagai persekusi administratif dan penyalahgunaan kekuasaan. Dokumen ini juga meluas jadi kritik tajam terhadap apa yang dia pandang sebagai sistem yang korup, nggak efisien, dan hambat semangat kewirausahaan di Spanyol. Semua ini disajikan dari sudut pandang seorang dokter dan wirausaha mandiri. Sangat penting buat kita semua ingat ya, dan terutama buat Anda yang kasih sumber ini, bahwa apa yang kita diskusikan ini adalah serangkaian klaim, tuduhan, dan interpretasi dari satu individu, yaitu Dr. Aga, berdasarkan pengalaman pribadinya seperti yang dia tulis di dokumen ini. Kita udah berusaha sebaik mungkin paparin poin-poin utama argumennya, kronologi versi dia, dan kritik yang dia sampaikan secara objektif sesuai teks sumbernya. Verifikasi independen soal kebenaran faktual tiap klaim tentu di luar cakupan pembahasan kita kali ini. Pengaduan Dr. Aga ini, ya terlepas dari validitas akhirnya nanti, memang nyoroti secara gamblang potret perjuangan seorang profesional dan wirausaha mandiri yang merasa kejepit dan frustrasi oleh sistem administrasi yang dia anggap nggak adil dan semena-mena. Cerita ini, seperti yang disajikan di dokumen, tentu aja memantik refleksi lebih lanjut buat kita semua. Bener banget. Ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kalau kita coba ambil jarak sedikit dari kasus spesifik Dr. Aga ini, dan kita pertimbangkan klaim-klaim umum tentang kesulitan yang dihadapi wirausaha mandiri atau para pelapor, whistleblowers, pas berhadapan sama birokrasi atau dugaan korupsi dalam suatu sistem, dimanapun itu, apa ya implikasi yang lebih luas buat iklim inovasi di negara itu? Gimana dampaknya ke pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Dan yang gak kalah penting, apa artinya buat akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat ke institusi? Di mana sih titik keseimbangan yang ideal antara regulasi yang emang perlu sama ruang gerak yang cukup buat inisiatif swasta berkembang?
Sebuah pertanyaan kompleks ya, banyak sisinya pastinya. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut setelah pendalaman kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sampai jumpa di eksplorasi sumber Anda berikutnya.